Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4201. Sebagian besar master yang dikirim oleh keluarga Fox adalah master seni bela diri dari seluruh dunia. Selain master pencaksilat Tiongkok, banyak juga master yang mempelajari pencaksilat dari negara lain. Di bidang seni bela diri internasional, Taekwondo Korea Selatan, Karate Jepang, Ninjutsu, Tinju Thailand, Jujitsu Brasil, Tinju Barat dan pertarungan di Eropa dan Amerika Serikat semuanya memiliki tempat. Semuanya adalah arahan seni bela diri yang sangat populer. Namun, sebagian besar seni bela diri dari negara lain ini tidak memiliki mentalitas kekuatan batin yang lengkap. Kebanyakan hanya menemukan sedikit jalan menuju kekuatan batin secara kebetulan. Dan banyak sekte seni bela diri Tiongkok secara bertahap kehilangan kekuatan dan mentalitas batin. Sehingga kemampuan tempur mereka yang sebenarnya belum mampu memperlebar jarak dengan seni bela diri lainnya. Pada tahap ini, banyak juga master seni bela diri dari negara lain yang dapat meningkatkan kekuatan mereka ke level yang sama dengan seniman bela diri bintang 5 atau bahkan bintang 6 dalam seni bela diri Tiongkok. Bahkan dikatakan bahwa dalam seni bela diri negara lain, ada master top di level master, dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya mungkin tidak kalah dengan porter. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, keluarga Fox hampir menerima semua master seni bela diri dari semua lapisan masyarakat. Di antara orang-orang yang dikirim hari ini, hampir 10 dari mereka sudah mencapai kekuatan prajurit bintang 4. Dan sisanya ada 2 orang prajurit bintang 3. Efektivitas tempur secara keseluruhan sudah sangat kuat. Setelah menyelesaikan prosedur masuk, rombongan tidak berani menunda sama sekali. Mereka langsung meluncur ke Iga. Menurut rencana awal, setelah sampai di Iga, mereka akan langsung melancarkan serangan ke Ninja Iga. Dan langsung menangkap penculik terlebih dahulu dan menangkap pemimpinnya. Bagaimanapun, mereka harus mengendalikan Hanzo Hattori sebagai cara untuk bernegosiasi dengan Kazuo untuk membebaskan Homer. Bahkan keluarga Fox sudah mengatur rencana evakuasi. Setelah menangkap, mereka akan segera membawa mereka ke pelabuhan terdekat. Lalu menyelundupkan keluar Jepang dengan kapal untuk menghindari kejaran pemerintah Jepang. Di bidang seni bela diri di seluruh dunia, kekuatan ninja dianggap tidak kuat. Hanya ketika ninja berada dalam kegelapan, keuntungan mereka dapat dimainkan. Saat ninja terkena cahaya, keefektifan tempur mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, master dari keluarga Fox sangat yakin dengan tindakan ini. Namun, saat mereka tiba di kota Iga, mereka tidak mengetahui bahwa kediaman Iga Ninja sudah dikosongkan. Yang menunggu mereka di sini adalah ratusan pasukan anti-terorisme yang dipersenjatai dengan peluru tajam dan bersemangat untuk memberikan kontribusi. Terakhir kali Rosalie melarikan diri dari penjara dan menghilang di laut. Sangat memalukan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Jika keberadaan Rosalie tetap tidak diketahui, pihak Jepang hampir tidak bisa menghibur diri dengan alasan Rosalie mungkin sudah mati. Sangat disayangkan bahwa setelah pertempuran Gunung Winteri, Rosalie tiba-tiba mengumumkan dengan cara yang terkenal bahwa dia bergabung dengan Istana Wanlong. Ini membuat pihak Jepang kehilangan muka. Meskipun tidak mungkin melawan seluruh Jepang dengan kekuatan Istana Wanlong, tetapi organisasi tentara bayaran seperti Istana Wanlong tidak takut pada apapun. Mereka memiliki kemampuan penetrasi dan penghancur yang sangat kuat. Pihak Jepang tidak ada pilihan selain berharap tentara bayaran ini tidak akan pernah datang ke Jepang untuk menimbulkan masalah. Jadi dalam hal ini, mereka tidak berani meminta seseorang dari Istana Wanlong. Faktanya, mereka juga tahu bahwa Istana Wanlong sangat terinformasi sehingga tidak mungkin untuk tidak mengetahui tentang keterikatan Rosalie dengan pihak Jepang. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, Istana Wanlong mengumumkan bergabungnya Rosalie. Untuk membuat jelas bahwa Rosalie harus ditutupi. Jika Jepang benar-benar meminta Istana Wanlong untuk meminta Rosalie, itu pasti akan menjalin hubungan dengan Istana Wanlong. Oleh karena itu,
pihak Jepang harus berpura-pura tuli dan bisu, dan tidak mengungkapkan pandangan apapun tentang bergabungnya Rosalie ke dalam Istana Wanlong. Bab 4202. Namun, dengan cara ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga dikutuk oleh masyarakat dalam negeri. Departemen Keamanan, tercekik, telah mencari kesempatan untuk memperjuangkan perubahan haluan. Dan di Jepang saat ini, sudah damai di dalam dan di luar. Tidak ada panggung untuk mereka mainkan. Di Jepang, keluarga Ito telah menjadi keluarga nomor satu di negara dengan keunggulan absolut. Dan beberapa kekuatan ninja besar juga melekat pada keluarga Ito. Dengan demikian, pertempuran internal antara keluarga besar dan pasukan ninja telah sepenuhnya berhenti. Di negara asing, sejak Rosalie melarikan diri, tidak ada pasukan asing yang fokus ke Jepang, dan segera menempatkan seluruh departemen keamanan pada pilar rasa malu. Oleh karena itu, tip misterius kali ini telah menjadi kunci perubahan haluan seluruh departemen keamanan. Kota Iga sendiri adalah kota yang sangat kecil. Jangan lihat statusnya sebagai sebuah kota. Iga sebenarnya terbentuk dari penggabungan beberapa desa. Dari segi jumlah penduduk dan ukurannya tidak sebaik kota di China. Di kota sekecil itu dengan penduduk puluhan ribu orang, mayoritas penduduknya adalah petani yang bekerja keras di pedesaan sekitarnya. Hanya ada 2 hingga 3 ribu penduduk yang benar-benar tinggal di kota. Di antara 2 hingga 3 ribu orang itu, anggota keluarga Iga sendiri hanya berjumlah beberapa ratus. Selain pegawai negeri, lebih dari separuh warga biasa lainnya melayani keluarga Iga. Oleh karena itu, sebagian besar mansion di tengah kota kecil ini adalah aset para ninja Iga. Keluarga Iga adalah pemilik kota ini. Kini, setelah keluarga Iga sebagai majikan pergi, banyak orang yang melayani keluarga Iga di kota kecil ini juga telah diberitahu untuk sementara berlibur di rumah. Kota kecil itu tiba-tiba menjadi tak bernyawa, apalagi karena tempat ini terlalu kecil, dan satu-satunya nilai jualnya adalah ninja Iga. Maka hanya sedikit ruang untuk pengembangan industri pariwisata, baik secara vertikal maupun horizontal. Sangat sedikit wisatawan yang datang ke sini. Selain itu, hari sudah malam, dan bahkan orang-orang di jalan sangat sedikit. Tidak ada satu turis pun yang terlihat. Untuk kota sekecil itu, ratusan orang bergegas masuk sekaligus, yang tampaknya agak mendadak. Ketika anggota keluarga Fox tiba di Iga satu demi satu dengan puluhan kendaraan, pasukan anti-teroris Jepang yang bersiap menyergap sudah mengetahui keberadaan mereka. Jadi, kelompok pasukan anti-teroris ini mulai bersiap, menunggu kesempatan yang tepat untuk memusnahkan kelompok orang ini. Master bela diri yang dikirim oleh keluarga Fox juga menemukan beberapa kejanggalan. Mereka awalnya berpikir bahwa betapapun kecilnya kota Iga, tidak akan terlalu mencolok jika ratusan orang masuk. Tetapi melihat sekarang, situasinya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Hanya ada sedikit kendaraan di jalan. Lusinan dari mereka melaju ke Iga dari berbagai persimpangan satu demi satu. Jalanan kota hampir penuh dengan mobil mereka. Seorang wakil kapten merasa ada yang tidak beres. Dia berkata kepada kapten di mobil lain melalui ponselnya, "Bos, mengapa saya merasa tempat yang rusak ini agak janggal? Tidak ada orang di mana-mana." "Ya, tidak, aku sangka kota ini sangat sepi." Kapten juga sedikit bingung. Dia mengabaikannya dan berkata, "Kediaman ninja Iga ada di kota. Kastil Iga ada di tengah kota. Tempat tinggal sebagian besar anggota keluarga Iga. Termasuk Hanzo Hattori, pemimpin generasi mereka. Kita harus melakukannya secepat mungkin nanti, dan menangkap orang secepat mungkin." Kotanya kecil dan mungkin saja total polisi di sini tidak lebih dari 50 orang. Bahkan mungkin hanya ada 20 polisi bersenjata. Kita tidak perlu khawatir. Kondisi lalu lintas di sini sangat baik. Lebih mudah mundur. Singkatnya, ini baik untuk kita. Bab 4203. Semua orang berhenti memikirkannya setelah mendengar apa yang dia katakan. Namun, saat ini, tidak ada seekor anjing pun yang tersisa di kastil Kabupaten Iga yang besar. Saat ini kastil Iga penuh dengan api dan cahaya terang. Baru 2 jam yang lalu,
Ninja Koga menyelinap ke Kastil Iga setelah diperintah oleh Nanako. Berpura-pura berpenghuni dan dengan hati-hati menyiapkan hadiah super untuk para master dari keluarga Fox. Master dari keluarga Fox tidak tahu ada tipuan. Mereka memanfaatkan malam untuk menyebar. Mereka dengan mudah memanjat tembok luar Kastil Iga. Saat ini, pasukan anti-teroris memantau dengan cermat aksi sekelompok orang ini melalui drone yang dikerahkan di ketinggian beberapa ratus meter. Melihat mereka semua menyelinap ke Kastil Iga dengan cepat, penanggung jawab langsung bertanya kepada komandan. Semua target sudah memasuki Kastil Iga. Semua helikopter sudah siap. Penembak jitu telah menduduki semua ketinggian di sekitar kastil. Apakah Anda ingin menangkap mereka? Komandan segera berkata. Jangan khawatir. Sepertinya target mereka adalah Ninja Iga. Karena kita sudah memasang jaring. Sebaiknya kita menunggu mereka bertarung. Bawahan itu berkata, Tuan, jika kita melakukannya sekarang, kita dapat menangkap mereka semua sebelum mereka melakukannya dan meminimalkan kerugian. Komandan berkata dengan dingin, sekarang, apa yang akan kita lakukan untuk menghukum mereka? Karena membobol rumah, saat kita mengumumkan telah menangkap sekelompok penjahat yang membobol rumah-rumah pribadi, orang-orang akan menertawakan mereka. Kita harus menunggu mereka bertindak terlebih dahulu untuk memperburuk situasi. Baru kita menangkapnya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh Kastil Iga tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat itu membuat seluruh kota Iga terasa seperti diguncang gempa bumi. Kastil Iga, yang luasnya ratusan ribu meter persegi, langsung terbakar. Di dalam Kastil Iga, setidaknya 10 titik ledakan meledak pada saat bersamaan. Bangunan kayu dengan sejarah setidaknya 3 atau 400 tahun langsung dilalap api. Lebih dari 100 master dari keluarga Fox yang baru saja menyelinap ke Kastil Iga menderita banyak korban dalam sekejap. Kelompok ahli bela diri dari seluruh dunia ini tidak pernah bermimpi bahwa yang menunggu mereka bukanlah Ninja Iga dengan pisau panjang, melainkan bahan peledak yang kuat. Lebih dari separuh mereka yang terluka parah dalam ledakan itu saja. Amukan api yang menyala setelah ledakan membuat mereka semua dalam dilema. Di lautan api, jeritan putus asa datang dari waktu ke waktu. Seperti api penyucian, membuat yang hidup semakin ketakutan. Komandan Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang menonton siaran langsung melalui layar drone melihat adegan ledakan dahsyat itu. Mereka semua tercengang. Dia juga tidak menyangka bahwa Ninja Iga akan begitu cuek dengan seni bela diri. Bukankah seharusnya duel antara master seni bela diri menjadi senjata dingin? Kenapa tiba-tiba meledak seperti ini? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ratusan serangan balik mendapatkan informasi sebelumnya. Dan hal sebesar itu terjadi di bawah hidung mereka. Jika sampai keluar, Departemen Keamanan Dalam Negeri akan kehilangan muka. Ketika dia gugup, dia mendapat ide, dan langsung berkata, para teroris ini berani melakukan serangan yang begitu mengerikan di wilayah kita di Jepang. Kirim semua pasukan anti-teroris dan tangkap mereka semua. Bawahan itu dengan cepat berkata, Tuan, sepertinya bukan mereka yang melakukan ledakan ini. Layar drone yang diperbesar menunjukkan bahwa justru mereka yang menderita kerugian dalam ledakan itu. Mungkin Ninja Iga yang melakukannya. Komandan segera berkata, sial, tujuan mereka pasti menyebabkan banyak pemboman teroris di kota Iga. Untungnya, kita menemukan mereka dan mengepung teroris ini di Kastil Iga. Mereka berniat mati bersama kita, dan kita kontra teroris. Di bawah komando yang benar dari domain keamanan tanah air, mengalami kerusakan untuk melindungi orang-orang biasa di seluruh kota Iga. Ini tindakan kontra terorisme yang sempurna. Bab 4204. Para Ninja Iga yang terbang ke Amerika Serikat masih merasa sedikit sedih saat ini. Klan mereka telah menetap di Jepang selama ratusan tahun. Ini pertama kalinya seluruh klan melarikan diri dari tanah air mereka. Banyak orang yang enggan menyerah dan membayangkan kapan mereka bisa kembali ke tanah air ini. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa kampung halaman mereka dengan sejarah ratusan tahun telah dibom berkeping-keping di bawah perintah Charlie. Api yang berkobar masih menyala dengan gila-gilaan. Dan saat ini,
master dari keluarga Fox telah menderita banyak korban jiwa. Hampir semua terluka dalam ledakan itu tidak bisa melarikan diri. Dan mereka yang lolos dari ledakan dan api secara kebetulan berada di tengah-tengah krisis dalam keterkejutan. Mereka tiba-tiba menyadari ada beberapa helikopter terbang di sekitar. Dan di kedua sisi setiap helikopter senapan otomatis dengan peluru tajam. Senapan otomatis ini digantung di kedua sisi palka helikopter melalui kabel tetap. Dan mereka memegang senapan serbu yang kuat di tangan mereka. Dan moncong senjata telah dikunci di tubuh para master yang terlihat seperti anjing yang berduka. Yang menggelikan adalah ketika para master keluarga Fox ini melarikan diri secara kebetulan melihat pasukan anti-teroris. Pikiran pertama di hati mereka bukanlah kekhawatiran dan ketakutan, tetapi desahan lega. Sekarang mereka merasa bahwa mereka benar-benar korban. Mereka terbang jauh-jauh menuju Jepang selama lebih dari 10 jam. Dan baru saja tiba di sana tanpa melakukan apa-apa. Dan langsung mengalami ledakan yang begitu mengerikan. Yang jelas berarti mereka diserang oleh seseorang. Selain itu, mereka tidak tahu penyergapan apa lagi yang dilakukan para ninja Iga ini selain menanam bom di rumah. Jika orang-orang ini memiliki cadangan, maka tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, ketika mereka melihat pasukan anti-terorisme saat ini, pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Akibatnya, beberapa master dari keluarga Fox berdiri dan melambai ke arah helikopter sambil berteriak, "Kami di sini. Selamatkan kami." Yang lainnya mengikuti dan berteriak minta tolong pada pasukan anti-teroris. Segera setelah itu, hampir 100 anggota pasukan anti-teroris dengan cepat turun dari helikopter ke tanah dengan tali. Sebelum master dari keluarga Fox dapat bereaksi, anggota pasukan anti-terorisme menodongkan senjata ke arah mereka. Semua orang jangan bergerak, berbaring di tanah, dan angkat tangan. Jangan melawan, atau kami tembak. Orang yang bertanggung jawab atas master keluarga Fox berteriak keras. Ini semua salah paham. Kami korban. Ninja keluarga Iga yang merencanakan ledakan itu. Pasukan anti-teroris tidak mendengarkan penjelasan mereka sama sekali. Mereka bergegas maju, memborgol mereka semua di belakang untuk mencegah mereka melarikan diri. Setelah itu, sejumlah kendaraan pasukan khusus berhenti di luar kastil Iga. Komandan memberi perintah membawa semua orang tersebut ke dalam kendaraan. Ada 130 master dari keluarga Fox ketika mereka datang. Tapi sekarang tersisa kurang dari 30 di dalam mobil. Kebanyakan mereka tewas, dan hanya sedikit yang selamat dan terluka parah. Pemandangannya sangat mengerikan. Selanjutnya, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang segera merilis pengumuman darurat ke dunia luar. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri berhasil mengatasi serangan teroris oleh organisasi teroris asing di kota Iga malam ini. Pasukan khusus heroik menjebak semua teroris di sebuah rumah di kota Iga sebelum mereka menyebabkan ledakan besar-besaran. Dan kemudian teroris meledakkan bom, berniat untuk mati bersama pasukan anti-teroris. Tetapi pasukan anti-teroris kaya pengalaman. Rencana serangan teroris ini berhasil dicegah. Dan tidak ada korban dari pihak pasukan anti-teroris dan sipil selama proses penangkapan. Ini dapat digambarkan sebagai kemenangan penuh. Bab 4205. Berita ini tiba-tiba meledak di Jepang pada malam hari. Sejak pertarungan besar terakhir di Tokyo, Jepang berhasil menenangkan diri selama beberapa bulan. Tidak ada yang menyangka akan ada serangan teroris malam ini. Namun untungnya, pasukan khusus mereka bertempur dengan gagah berani dan terhindar dari tragedi tersebut. Hal ini memang membuat banyak orang Jepang sangat bersyukur. Kejadian ini mengubah kesan semua orang terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri. Namun, banyak orang masih tidak mengerti mengapa para teroris dari luar negeri ini tidak menargetkan kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Sebaliknya, mereka menyasar tempat antara Osaka dan Nagoya. Serangan teroris di suatu tempat kecil. Pertanyaan ini juga menimbulkan gaung banyak orang di media sosial. Semua orang tidak dapat memahaminya.
Perasaan ini seperti sekelompok pencuri yang terorganisir dengan baik yang telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke rumah. Mereka tidak mencuri barang-barang, tetapi hanya mengambil sebutir telur dari kandang ayam. Departemen Keamanan Jepang sibuk membawa para tersangka yang ditangkap di tempat kejadian ke Osaka untuk diinterogasi. Orang yang bertanggung jawab juga tenggelam dalam kegembiraan perubahan haluan ini. Ketika dia melihat semakin banyak keraguan di internet, dia sedikit kewalahan. Tapi dia tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, ini diceritakan oleh orang-orang. Dan bagaimanapun, dia telah menangkap sekelompok pasukan asing. Lebih dari 100 orang yang hidup dan mati bukanlah aktor yang dia sewa. Tidak ada jumlah kredit yang dapat dihapus. Charlie memerhatikan situasi opini publik di Jepang. Melihat hadiah besar yang diberikan kepada Departemen Keamanan Jepang dengan sia-sia. Mereka sedikit tidak yakin. Dan untuk sementara mereka membenci besi karena lemah. Melihat semakin banyak keraguan, Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya Jepang belum keluar untuk menjelaskan lebih lanjut. Charlie mau tidak mau berkeringat untuk mereka. Jadi, dia segera menelepon Nanako Ito dan menyuruhnya membantu mengatur beberapa buzzer untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Segera ada suara di media sosial. Seseorang memberitahu netizen di sebuah postingan sebagai orang dalam. Nyatanya, para teroris ini sengaja memilih kota Iga, tempat yang terpencil, sebagai markas mereka. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah memiliki markas di Iga. Setelah menyelesaikan perakitan dan menyelesaikan semua persiapan, segera dibagi menjadi dua kelompok untuk melancarkan serangan teroris di dua kota besar terdekat, yaitu Osaka dan Nagoya. Justru karena penemuan awal Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang, kedua kota besar ini selamat. Jadi dari sudut pandang ini, Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya Jepang telah memberikan kontribusi yang besar. Begitu pernyataan ini keluar, keraguan itu langsung hilang. Toh pernyataan ini cukup beralasan. Kota Iga, tempat yang terpencil, kebetulan terjepit di antara dua kota besar. Memang masuk akal bersembunyi di sini dan merencanakan penyerangan terhadap kedua kota tersebut. Akibatnya, ada tepuk tangan meriah lainnya untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri di media sosial. Pada saat ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri juga sangat bingung. Mereka tidak memikirkan retorika seperti itu. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang membantu menemukan solusi jawaban yang begitu baik. Bukankah ini hanya karena mereka mengantuk, dan seseorang memberi mereka bantal? Jadi, mereka langsung mengemas rangkaian retorika ini dan segera merilisnya. Kali ini, situasinya langsung stabil. Di saat yang sama, berita dari Jepang juga sampai ke telinga keluarga Fox. Savion berlari ke ayahnya Spencer dengan tergesa-gesa. Dia berkata dengan terengah-engah, "Ayah, sesuatu yang serius terjadi lagi." Bab 4206. Melihat tatapan panik Savion, Spencer tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Berapa kali aku harus memberitahumu? Bisakah kamu sedikit lebih bertekad?" Putra terhormat dari keluarga Fox, saat menghadapi sesuatu, dia menjadi bingung dan memberitahu orang luar. "Di mana kamu meletakkan wajah ini?" Savion tidak peduli untuk menjelaskan, menelan ludahnya, dan buru-buru berkata, "Ayah, ada masalah besar di Jepang." Spencer melihat ke waktu dan berkata, "Apa masalahnya? Belum lama sejak mereka melaporkan kemajuannya kepadaku. Masuk akal mereka seharusnya baru memasuki kediaman Ninja Iga. Apa masalahnya? Apa mereka sudah menakuti ular itu?" "Tidak," Savion berseru. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang merilis berita, mengatakan bahwa serangan teroris terjadi di Kastil Iga tempat Iga Ninja berada. Sekelompok teroris luar negeri bermaksud membuat serangan berhasil ditemukan sebelumnya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Para teroris mencoba mati bersama pasukan anti-teroris dengan ledakan bom. Akibatnya, banyak yang terbunuh dan terluka, dan sisanya ditangkap. Ketika Spencer mendengar ini, pikiran pertamanya adalah bahwa orang-orang yang dia kirim semuanya adalah pasukan elit. Pasti tidak ada masalah dengan mereka. Sebagian besar yang disebut korban pasti Ninja Iga. Jadi,
Dia berkata dengan marah. Bagaimana situasinya? Orang-orang ini berhasil membunuh semua ninja Iga. Sudah lama saya katakan kepada mereka, jangan terlalu ribut di Jepang. Jangan terlalu ribut di Jepang. Perintahkan mereka keluar dari Jepang terlebih dahulu. Bagaimana mereka melakukannya? Savion ingin menangis tanpa air mata dan berkata, Ayah, kamu tidak mengerti. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengatakan bahwa mereka adalah teroris asing. Yang mati dan terluka juga teroris asing. Ini bukan tentang ninja Iga. Tapi kita, apa? Mata Spencer menjadi gelap. Dan dia berkata, maksudmu, sebagian besar orang kita terbunuh atau terluka. Bagaimana mereka mati? Savion menjelaskan lagi. Berita mengatakan, orang-orang kita menyiapkan bom terlebih dahulu untuk melakukan serangan. Saat disergap, mereka meledakkan bom untuk mati bersama. Kentut sialan, teriak Spencer dengan marah. Orang-orang yang saya kirim semuanya adalah master seni bela diri tanpa kecuali. Mereka tidak menggunakan bom untuk menyerang. Terlebih lagi, mereka pergi ke Jepang dengan pesawat. Tidak mungkin mereka membawa bom ke negara itu dengan pesawat. Tidak mungkin mereka mendapatkan bom dalam waktu sesingkat itu. Savion berkata tanpa daya. Ayah, itulah yang dikatakan di berita. Saya mencoba menghubungi orang yang kita kirim ke sana. Tidak ada yang bisa dihubungi. Saya khawatir mereka benar-benar bernasib buruk. Spencer meraih teko tanah liat ungu miliknya yang berharga, membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Dia meraung dengan marah. Sial, Ninja Iga ingin memulai perang dengan keluarga Fox. Ini pasti perangkap yang mereka pasang. Mereka membunuh orang-orang kita, juga membuat orang-orang kita yang disalahkan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Lagi pula, dia memandang Savion, mengertakkan gigi dan berkata, dan minta seseorang untuk menanyakan informasi. Saya ingin tahu korban orang-orang kita. Berapa banyak yang meninggal? Berapa banyak yang terluka? Dan berapa banyak ditangkap? Savion dengan cepat berkata, Ayah, saya menghubungi personel intelijen Jepang dan meminta mereka menanyakan informasi ini. Spencer berkata lagi, cepat hapus file dan catatan keluar geng mereka. Jangan sampai masalah ini melibatkan keluarga Fox. Jika Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengikuti rute mereka ke keluarga Fox, kita jangan mengakuinya sampai mati. Selain itu, karena Jepang telah mengumumkan bahwa rakyat kita adalah teroris, itu harus siap disalahkan. Kita berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dan kita berada di luar jangkauan. Tidak mungkin menyelamatkan mereka. Jangan sampai masalah ini memengaruhi keluarga Fox. Kamu pikirkan cara untuk memberi tahu mereka. Selama mereka tidak menggigit keluarga Fox, kita akan membayar 20 juta dolar per orang. Savion berkata dengan cemas. Ayah, saya khawatir beberapa dari mereka tidak akan selamat dari interogasi, dan mereka telah menjatuhkan kita. Jangan terlalu khawatir tentang ini, Spencer berkata dengan dingin. Mereka semua orang pintar dan anggota keluarga mereka ada di luar. Jika mereka melawan kita dan membuat anggota keluarga mereka menanggung harganya setiap menit, mereka pasti akan menutup mulut mereka dan menunggu. Menurut perjanjian, selama persyaratan kita memuaskan mereka, mereka tidak akan mengakui kita bahkan jika mereka mati. Savion menghela napas lega, dan bertanya, Ayah, bagaimana dengan Ninja Iga? Mereka berani menghadapi kita seperti ini. Mereka sepertinya sudah siap. Spencer menghela napas, dan berkata dengan kesal, simpan dulu masalah ini. Kita dapat mendiskusikannya dalam jangka panjang. Jika pihak lain didorong, mereka kemungkinan besar akan menyakiti Homer. Prioritas utama kita bukan untuk berurusan dengan Ninja Iga, tetapi mencoba segala kemungkinan untuk menyelamatkan Homer. Bab 4207. Savion berkata dengan cemas, Ayah, pihak lain hanya memberi kita waktu 48 jam. Kalau kita tidak memberikan 200 miliar dolar AS dalam bentuk cryptocurrency, Homer akan berada dalam bahaya. Spencer mengangguk, mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, jika tidak ada cara lain, saya akan memberinya 200 miliar cryptocurrency.
Meskipun itu sangat banyak, keluarga Fox masih mampu membelinya. Tapi uang ini, jika ada kehidupan yang diperoleh, tidak boleh ada kehidupan yang dibelanjakan. Saat ini, Providence, lebih dari 200 km dari New York. Charlie duduk sendirian di sofa kamar hotel, dengan santai memeriksa waktu di ponselnya. Ada kurang dari 24 jam tersisa sebelum batas waktu 48 jam yang dia berikan kepada keluarga Fox. Setelah terakhir kali selesai, dia akan melancarkan serangan terakhir pada keluarga Fox. Jadi dia memulai fase penyebaran berikutnya. Hal pertama yang dilakukan Charlie adalah mengeluarkan Nanako Ito lagi untuk memberitahu publik bahwa pengeboman di Kastil Iga terkait erat dengan Ninja Iga. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Ninja Iga melarikan diri dari Jepang terlebih dahulu. Alasan melakukan ini adalah karena Charlie bermaksud untuk menyeret seluruh Ninja Iga ke dalam air. Setelah informasi ini dirilis, pernyataan bahwa Ninja Iga meninggalkan Jepang lebih awal akan segera terkonfirmasi. Pada saat itu, semua orang akan mengira bahwa Ninja Iga memang berhubungan dengan para teroris tersebut. Sehingga sangat kecil kemungkinan Ninja Iga akan kembali ke Jepang dalam kehidupan ini. Selain itu, Charlie juga menghubungi Autumn. Di telepon, dia bertanya kepada Autumn lokasi kapal kargo yang akan pergi ke Suriah untuk mengantarkan makanan. Autumn memberitahunya bahwa kapal barang akan melewati Sri Lanka dan memasuki Laut Arab, dan akan berlayar ke Teluk Aden dalam beberapa hari. Charlie segera memberitahunya, Autumn, setelah 24 jam, kamu minta kapal barang berhenti. Saya akan meminta orang yang bertanggung jawab atas pengawalan bersenjata Istana Wanlong untuk menghubungi kamu. Autumn tidak tahu alasannya, tetapi dia langsung setuju. Dia membuat panggilan telepon untuk membuat kapal barang berhenti sementara di perairan dekat Sri Lanka. Setelah itu, Charlie menelepon Porter lagi dan memberitahunya, Porter, kapal barang yang mengangkut makanan akan berhenti di perairan dekat Sri Lanka dalam 24 jam. Kamu siapkan helikopter menunggu di Kolombo. Setelah kapal barang berhenti, kirim helikopter untuk menjemput dan mengantar Jordan, Kathleen, dan Rosalie ke Kolombo. Setelah tiba di Kolombo, minta mereka terbang non-stop ke New York untuk menemuiku. Porter berkata tanpa berpikir, baik. Bab 4208. Saat ini, perairan timur Sri Lanka. Karena perbedaan waktu, meski Jepang berangsur-angsur memasuki malam, matahari terbenam di sini baru saja mencium permukaan laut di barat. Matahari terbenam yang indah mewarnai seluruh permukaan laut menjadi merah menyala, dan pemandangannya benar-benar indah. Berbagai burung laut terbang bebas di langit, dan di kedua sisi haluan, banyak lumba-lumba mengejar kapal barang dengan penuh semangat, dan melompat keluar dari air dari waktu ke waktu. Keindahan langka ini sudah tidak asing lagi bagi para pelaut. Namun bagi Kathleen, ini benar-benar keindahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kathleen sedang berdiri di haluan kapal, melihat pemandangan yang indah. Suasana hatinya menjadi lebih santai. Selama beberapa hari terakhir, dia hanyut tanpa tujuan di laut tanpa ada kabar dari dunia luar. Membuatnya tertekan secara mental. Bukan hanya dia, tetapi Jordan yang sudah tua juga hancur selama ini. Selain itu, karena dia selalu tidak mau, Jordan tidak bisa melepaskannya selama periode ini. Selalu mendesah sepanjang hari, diam-diam sedih. Tapi apa yang tidak bisa dilepaskan Kathleen adalah kerinduan yang tak dapat dijelaskan untuk Charlie di dalam hatinya. Dia selalu tanpa sadar memiliki citra Charlie di benaknya. Lalu tiba-tiba kehilangan minat pada segala hal, dan tanpa sadar mempercepat seluruh proses untuk mengenal Charlie di otaknya lagi. Pada saat ini, melihat matahari terbenam yang indah di laut, dia tanpa sadar memikirkan Charlie. Bahkan diam-diam menghela napas di dalam hatinya. Akan sangat bagus jika Charlie ada di sini. Kalau begitu, tidak peduli apapun kapalnya, berlayar kemanapun, saya tidak akan khawatir. Pada saat ini, Rosalie melangkah ke sisinya dan berkata, Nona Fox, saatnya kembali ke kabin. Para kru akan datang untuk pemeriksaan rutin. Selama hari-hari di laut ini, dia dan Rosalie menjadi akrab satu sama lain.
Mereka menjadi teman. Kathleen mengangguk ringan dan bertanya padanya, Rosalie, apakah kamu pernah pergi ke laut sebelumnya? Kurasa itu terjadi. Rosalie sedikit tersenyum. Setelah aku mengalami kecelakaan di Jepang, Tuan Wade yang menyelamatkanku di laut. Kathleen menghela napas. Sepertinya kita berdua berutang budi padanya. Ya, Rosalie berkata dengan serius. Saya sudah memutuskan akan mengikuti Tuan Wade dalam hidup saya. Saya harap saya bisa berbuat lebih banyak untuknya. Kathleen mengangguk dan berkata, aku juga punya ide yang sama denganmu. Tapi aku tidak tahu apa ada kesempatan. Rosalie berkata, tentu saja. Kamu sangat pintar dan telah melihat begitu banyak hal di dunia. Kamu adalah bakat tingkat tinggi yang sangat dibutuhkan Tuan Wade. Kathleen menghela napas dan berkata tanpa daya, tapi status saya terlalu istimewa sekarang. Paman saya pasti mencari keberadaan saya di mana-mana. Jika saya memberitahu dia bahwa Tuan Wade yang menyelamatkan kakek saya dan saya khawatir itu akan memberi Tuan Wade banyak masalah. Rosalie menghibur. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Setelah tiba di Suriah, kamu harus menetap sementara dan merawat kakekmu dengan baik. Mungkin ada kesempatan untuk membalikkan keadaan di masa depan. Benar, Kathleen mengangguk berat dan berkata dengan penuh kerinduan. Saya harap akan ada peluang di masa depan. Saat ini, Kathleen tidak tahu bahwa kurang dari 48 jam sebelum dia kembali ke New York. New York, AS dalam beberapa jam. 3 Boeing 777 akhirnya mendarat di Bandara JFK di New York. Bab 4209. Ninja Iga dan keluarganya dibawa pergi oleh tentara Istana Wanlong begitu mereka meninggalkan Bea Cukai. Semua laki-laki dewasa dibawa ke Long Beach. Sementara yang tua, lemah, sakit, dan cacat semuanya diatur di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota. Hanzo Hattori dan klannya dibawa ke villa yang disewa porter di Long Beach, di mana dia bertemu dengan anak laki-laki, Kazuo Hattori. Ketika ayah dan anak itu bertemu, mereka lega dan menangis. Hanzo berkata dengan menyesal, Kazuo, kalau saja aku tahu perjalanan ke Amerika Serikat akan menjadi seperti ini, aku tidak akan mengirimmu. Berbicara tentang ini, Hanzo menghela napas dan berkata, sekarang ratusan orang telah direduksi ke titik di mana mereka harus meninggalkan rumah mereka. Saya tidak tahu kapan mereka bisa kembali. Kembali. Kazuo tersenyum kecut dan berkata, Ayah, kita tidak akan pernah kembali ke Jepang seumur hidup kita. Hanzo bertanya dengan heran. Mengapa? Kazuo bertanya kepadanya. Apakah kamu belum menerima beritanya? Hanzo bertanya dengan heran. Apa yang terjadi? Kazuo mengangguk dan berkata dengan susah payah menyembunyikan rasa sakitnya. Kastil Iga sudah menjadi tercinta. Apa? Hanzo tercengang dan berseru. Kami baru saja meninggalkan kastil. Saat pergi, semua yang ada di kastil baik-baik saja. Mengapa berubah menjadi habitatnya? Melihat ayahnya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Jepang, Kazuo langsung memberitahu Hanzo semua berita yang diterimanya. Setelah Hanzo mendengarnya, matanya menjadi gelap, dan dia hampir terjatuh. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar, dan berkata dengan wajah yang menyakitkan, Kastil Iga dibangun bata demi bata oleh nenek-nenek moyang ninja Iga. Setelah bertahun-tahun naik turun, berubah menjadi abu dalam semalam. Setelah aku mati, bagaimana aku harus menghadapi nenek-nenek moyang ninja Iga? Kazuo berkata tanpa daya. Ayah, dalam situasi ini, sudah sangat baik kita dapat melarikan diri dari Jepang. Sekarang Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menentukan bahwa kita berada dalam kelompok yang sama dengan master-master dari keluarga Fox. Kita menyebabkan serangan teroris. Kita sudah menjadi tikus jalanan yang diteriaki dan memukul semua orang di Jepang. Hanzo dengan cepat berkata, cepat rilis pernyataan ke dunia luar. Nyatakan bahwa kematian orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kazuo buru-buru berkata, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Jika kamu merilis pernyataan itu sekarang, pemerintah Jepang tidak akan mempercayai kita. Dan bagaimana kita menjelaskan kepada Tuan Wade?
Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi Tuan Wade? Akan jauh lebih buruk dari menjadi tikus jalanan. Setelah mendengar ini, Hanzo langsung putus asa. Meski kehancuran kastil berusia ratusan tahun membuatnya sangat tertekan, setidaknya itu bisa dibangun kembali. Namun, sekarang seluruh ninja iga telah dibebani dengan menjadi kambing hitam yang berat. Sekali kambing hitam ini dibawa, mungkin seumur hidup, dia segera menutupi wajahnya dan meratap. Maafkan aku ninja iga, maafkan leluhurku. Hattori Kazuo buru-buru menghibur. Ayah, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Prioritas utama kita sekarang adalah untuk sepenuhnya bekerja sama dengan pengaturan selanjutnya Tuan Wade. Kalau kita bisa menjadi pahlawan dari kembalinya Tuan Fox, bahkan jika kita tidak bisa kembali ke Jepang, kita bisa membuat ninja iga lebih besar dan lebih kuat di luar negeri. Hanzo mengangguk setuju, dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Wade meminta kami datang ke sini. Apa yang dia perintahkan? Kazuo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuan Wade. Tidak ada salahnya mendengarkan perintahnya. Hanzo mengangguk dan berkata, kamu benar. Ini satu-satunya cara untuk pergi sekarang. Begitu kata-kata itu terucap, Porter datang dan berkata kepada mereka berdua, Tuan Wade memerintahkan Anda untuk segera membuat video. Menitakan bahwa master dari keluarga Fox adalah mitra dekat Ninja Iga, bertanggung jawab atas ledakan di Kastil Iga dan serangan terencana di Osaka dan Nagoya. Bab 4210. Kazuo baru saja mengatakan bahwa tidak akan pernah salah untuk mendengarkan perintah Charlie. Dan sekarang ternyata Charlie berbalik dan meminta Porter untuk memberikan tugas curang kepada keluarganya. Ekspresi Hanzo juga sangat berbinar. Pada saat ini, jika dia secara terbuka mengumumkan bahwa dia bekerja sama dengan master dari keluarga Fox dan bertanggung jawab atas serangan teroris yang tidak dia lakukan, bukankah itu sama saja dengan menyembunyikan dirinya sendiri dari orang Jepang? Orang Jepang yang tidak mengetahui kebenaran pasti akan meneriaki Ninja Iga. Dia khawatir reputasi Ninja Iga tidak akan pernah kembali dalam kehidupan ini. Kazuo tidak bisa membantu tetapi memohon. Tuan Waldron, kalau kami membuat pernyataan ini, akumulasi nenek moyang kami selama ratusan tahun akan hancur dalam sekali jalan. Bisakah Anda menengahi Tuan Wade dan minta dia memberi jalan bagi kami untuk Ninja Iga? Porter berkata dengan dingin. Kazuo Hattori, kamu datang dari Jepang ke Amerika Serikat mencoba menculik Nona Golding. Ini adalah kejahatan besar. Sekarang Tuan Wade akan menyelamatkan hidup kalian dan memberi kalian kesempatan pergi ke luar negeri. Apakah kamu mempertimbangkan ini? Apakah kalian Ninja Iga berencana kembali ke Jepang di masa depan? Jika masih berencana kembali, lalu mengapa Tuan Wade memberi kalian kesempatan ini kepada para Ninja Iga? Kamu harus tahu. Jika Tuan Wade tidak mengirim orang-orang kalian ke Amerika tepat waktu, kalian semua sudah mati tadi malam. Kazuo sesaat, dan Hanzo tercekat dan berkata, Tuan Waldron, kami para Ninja Iga telah muncul selama bertahun-tahun dan selalu menjadi kebanggaan rakyat Jepang. Jika kami merusak reputasi kami di Jepang, kami minta maaf untuk leluhur Ninja Iga. Porter berkata dengan suara dingin, Hanzo Hattori, Tuan Wade dapat ditugaskan untuk memberi Ninja Iga kesempatan. Kamu harus menerima bagian ini. Mulai hari ini, kalian Ninja Iga harus dengan sepenuh hati mematuhi perintah Tuan Wade. Jika Anda ingin kembali ke Jepang, saya dapat meminta seseorang untuk mengirim kalian kembali sekarang. Tetapi bagaimana keluarga Fox akan memperlakukan kalian selanjutnya, itu masalah kalian sendiri. Lagi pula, dia menunjuk ke Kazuo dan berkata dengan dingin, Kazuo, ayahmu dan yang lainnya bisa pergi. Tekamu dan 7 bawahanmu tidak bisa. Karena kamu tidak mau menerima persyaratan Tuan Wade, maka bersiaplah untuk dihukum. Kazuo panik, dan berkata tanpa ragu, saya bersedia mengikuti petunjuk Tuan Wade. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat menatap ayahnya dan berkata, Ayah, cepat katakan sesuatu. Kalau kamu tidak setuju, meskipun Ninja Iga kembali ke Jepang,
kita tidak akan digunakan kembali oleh keluarga itu. Dan masa depan kita masih dalam bahaya. Tapi jika kita tinggal di Amerika Serikat dan menunggu Tuan Wade menyingkirkan keluarga Fox, masa depan kita akan cerah. Hanzo terdiam sejenak, lalu berkata, "Oke, Ninja Iga. Kuharap semuanya akan mengikuti pengaturan Tuan Wade." Porter mengangguk puas, dan berkata, "Kalau begitu, jangan buang waktu. Saya sudah menyiapkan ruangan. Kalian berdua pergi ke sana sekarang dan merekam video." 10 menit kemudian, video yang direkam oleh Hanzo dan Kazuo sudah tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, ayah dan anak itu duduk di sebuah ruangan kosong. Agar tidak diketahui oleh orang lain, ruangan tersebut sepenuhnya ditutupi dengan kertas latar belakang studio berwarna putih. Ayah dan tersebut duduk di sini, menghadap kamera. Mereka menceritakan sebuah kebenaran yang menakjubkan. Ternyata serangan teroris yang terjadi di kota Iga tadi malam direncanakan bersama oleh mereka dan pasukan asing. Semua bahan peledak dalam penyerangan tersebut disediakan oleh Ninja Iga, dan mereka juga menyerahkan kastil Iga mereka kepada para teroris tersebut. Namun di luar dugaan, masalah ini diketahui terlebih dahulu oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Kemudian Departemen Keamanan Dalam Negeri melakukan kampanye melawan anggota pasukan asing. Setelah ayah dan anak itu menjelaskan apa yang terjadi, mereka pun secara resmi mengumumkan bahwa Ninja Iga bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Mengenai alasan Ninja Iga melakukan ini, Hanzo Hattori menjelaskan bahwa itu karena mereka sangat tidak puas dengan perlakuan tidak adil yang menimpa Ninja Iga baru-baru ini, dan memutuskan untuk bersuara untuk mengungkapkan protes mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.